Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Esti di Esti Story. Kembali kita ada di dalam segmen Perempuan Bercerita dan karena hari ini tamu saya spesial, maka judul dari tema saya ini agak lebih spesifik. Jadi judulnya adalah Menjadi Perempuan Berdampak dari point of view-nya Elva Rafael. Nah, tentu saja namanya sudah saya sebutkan ya. Jadi mari kita bertemu, saya langsung aja kita bertemu dengan tamu saya hari ini. So, inilah dia. Halo. Oke, silakan Ibu. Ya, perkenalkan, seperti yang sudah disebutkan, nama saya Elva. Ya, biasa dipanggilnya Ibu Elva. Ya. Elva Rafael, lengkapnya Elva Pauline Justisia Rafael. Yes. Jadi, untuk profesi pekerjaan saya, saat ini saya menjabat sebagai notaris dan pejabat pembuat tata tanah yang ada di Rotendao, di dalam lingkup Kabupaten Rotendao. Oke. Thank you sekali Ibu sudah mau datang ke sini. By the way, saya juga masih kayak bertanya-tanya. Sebenarnya awal pertama kita berkenalan itu di mana ya? Bagaimana caranya kita bisa saling kenal ya? Saya lupa. Kayaknya berapa tahun lalu ya. Itu waktu saya sering membeli barang online. Benar sekali. Saya sering membeli barang online, lalu biasanya kan kita COD ya. Jadi bulan datang baru saya bayar. Betul. Nah, dari intensitas pertemuan itu akhirnya kita mulai berteman, terus ya komen di Facebook. Akhirnya lama-lama kita rasa klik, ya udah akhirnya kita cerita. Dapat antar barangnya hanya 2 menit, ceritanya lama 1 jam. betul sekali. Oh ya, saya juga sepertinya waktu itu kita pernah bikin tantangan menulis ya, kalau saya tidak salah. Oh iya, itu setelah sudah kenal cukup lama baru kita buat tantangan menulis. Itu 1 minggu ya kalau tidak salah. 2 minggu, 15 hari ya. 15 hari. Betul sekali. Saya buat tantangan itu. Iya, betul sekali. Ini adalah usul daripada Ibu. Jadi sebenarnya Ibu ini juga hobi menulis ya, saudara-saudara. Jadi tamu saya ini multi talent. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah reuni pertemanan juga. Jadi sangat-sangat menyenangkan sekali. Saya lupa tanya, apa kabar sih Ibu? Akhir-akhir ini bagaimana kabarnya? Kabar saya ya baik, hanya ya puji Tuhan. Memang kemarin ada sempat sakit, soalnya memang agak-agak bindang ya, jadi mohon dimaklumi. Tapi ya puji Tuhan hari bisa datang, bisa memberikan cerita-cerita untuk inspirasi. Betul sekali. Jadi segmen ini Ibu akan bercerita soal pengalaman hidup, cerita-cerita menginspirasi, kemudian bagaimana seorang perempuan mengembangkan dirinya sebagai seorang perempuan dewasa. Nah, saya sangat-sangat berterima kasih sekali Ibu, sebuah kebanggaan juga. Akhirnya hari ini datang dan saya bisa dengan Ibu di sini berbagi cerita kepada teman-teman semua. I hope semoga apa yang kita berikan bisa menjadi dampak atau berkat buat teman-teman yang menonton. Thank you juga udah diundang. Sebenarnya ini perdana ya. Sebenarnya ini sudah lama direncanakan, cuman karena ada sedikit halangan makanya baru tercapai hari ini. Jadi tenggat. Sepertinya kita langsung bahas saja ya. Kita terlalu banyak bahas, pasti maklum ya teman-teman. Oke, jadi mungkin hal pertama yang bikin saya pengen undang Ibu juga ke dalam tayangan hari ini adalah saya melihat Ibu ini adalah sebagai sosok wanita yang independen, kemudian orang yang saya rasa cukup dewasa, hidupnya terstruktur, bahkan saya rasa pola pikirnya bagus sekali. Dan saya jadi penasaran kehidupan seorang Elva Rafael itu seperti apa sih, bagaimana backgroundnya dia, kehidupan seorang Elva kecil itu tumbuh dari keluarga yang seperti apa, karena sepertinya Ibu Elva Rafael yang dewasa ini sangat-sangat matang. Silahkan Ibu. Jadi untuk waktu
kalau dari apa yang kecil, apa yang dahulu umur, kalau bisa dibilang sekitar kelas 5 ya, umur 5 tahun lah, 9 tahun itu kalau boleh dibilang itu Elsa yang pemalu, Elsa yang introvert parah, seperti itu, dan bisa dibilang ya belum bisa memberikan contoh yang baik lah misalnya, tapi itu kan waktu masih kecil, masih kecil, wajar lah anak-anak. Jadi waktu itu orang tua itu dampak karena waktu itu kami pernah tinggal di kabupaten yang kecil di Riau. Di Riau, wah. Di Riau khususnya di Temilahan. Waktu itu masih masuk desa atau kabupaten. Itu tempatnya kecil sekali. Kalau di peta mungkin kecil sekali ya kalau di peta. Hanya waktu itu kami pindah ke Wonogiri. Itu sudah mulai, Wonogiri itu kan Jawa Tengah, itu sudah kota lah. Jadi dampak perpindahan dari tempat yang kecil, tempat yang belum banyak orang tahu, jadi langsung ke tempat yang ramai. Itu yang membuat perubahan itu yang agak sulit beradaptasi. Ibu by the way pindahnya kemana? Dulu waktu itu pindahnya ke Wonogiri, Jawa Tengah. Itu pas TKA. Kecil. Jadi karena orang tua dulu bekerja, jadi harus tuntutannya harus pindah kota. Jadi kami juga ikut orang tua untuk mengikuti kemana orang tua ditugaskan kemana ya kami mengikuti. Hanya dampaknya itu yang kami harus cepat bisa beradaptasi. Sedangkan ya masing-masing orang kan adaptasinya kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi waktu itu saya masih belum bisa beradaptasi dengan baik. Jadi ya. Terus yang mau saya ketahui itu bagaimana sih pola asuh keluarga sehingga menjadikan ibu yang seperti ini di waktu kecil? Pola asuh keluarga ya puji Tuhan orang tua saya juga sebagai keluarga Kristen yang taat, mereka juga aktif dalam pelayanan gereja. Jadi ketika itu kami juga harus berarti kami juga mengikuti orang tua. Jika orang tua aktif di gereja, ya pasti kami juga diikut sertakan, misalnya dalam kegiatan sekolah minggu. Nah itu wajib. Jadi setiap kali orang tua gereja pasti kami juga sekolah minggu. Itu yang membentuk saya menjadi seperti ini. Jadi pertumbuhan iman saya ya berarti dari kecil sudah diajarkan untuk sekolah minggu dan juga aktif mendapat gereja. Dan di rumah juga sering ada mesbah doa tiap malam. Kami ibadah bersama-sama dan itu masih dilakukan sampai saat ini. Jadi akhirnya saya benar sekali apa yang tadi saya bilang bahwa ternyata kedisiplinan dari keluarga menghasilkan Ibu Eva yang sekarang gitu. Karena bagaimana taat beribadah, bagaimana disiplin, dan ya jadilah seperti sekarang ini. Untuk disiplin memang itu dari ayah saya juga. Ayah saya itu orangnya on time. Jadi kalau misalnya tidak on time, itu kami sudah tahu ini akan ada sesuatu. Jadi kalau misalnya jam 5 ya jam 5, setengah 5 udah harus siap. Gitu. Jadi pola dari orang tua yang membentuk disiplin, bangun pagi, harus bikin apa itu semua harus terstruktur. Siang harus tidur siang. Aturannya jelas. Jadi pagi harus sekolah bangun jam berapa, pulang sekolah harus buat apa. Apalagi tidur siang itu penting. Karena kan kayak kami tidak rewel di malam ya. Soalnya kalau ada mau kerja PR atau apapun, kami tidak membuat keributan di malam hari. Karena tidur siang kami sudah cukup di siang hari. Dan untuk tugas apapun ya ibu saya juga puji Tuhan beliau sangat concern sangat pendidikan. Kalau misalnya ada kelihatan tugas, sekali sih. Jadi hanya kok ada tugas-tugas apa kami harus selesaikan sebelum malam gitu.
Tapi kami juga kadang-kadang ya seperti anak lain kalau jam 9 10 tiba-tiba ada tugas, tidak pernah juga ngalamin kayak gitu, tapi itu tidak terlalu sering karena kami sudah tahu konsekuensinya. Yes, betul. Oke, berarti bisa dibilang bahwa baik ibu atau bapak sama-sama punya tingkat kedisiplinan yang luar biasa di keluarga. Jadi that's why anak-anaknya mengikuti, karena yang saya tahu kalau orang tua kasih teladan yang baik pasti akan menghasilkan anak-anak yang hebat kan. Ya. Oke. Jadi ternyata nyambung sekali dengan apa yang saya prediksi, bahwa hasil dari Ibu Elva hari ini adalah Ibu Elva kecil yang dibentuk dengan disiplin dan ketaatan yang baik. Oke. Kalau saya boleh tahu, cita-cita Elva kecil itu apa sih? Aduh, kalau cita-cita sangat beda jauh ya dengan profesi saya sekarang, tapi dulu cita-cita saya pengen itu jadi pendeta. Oh, I see. Ya. Oke. Jadi dibalik saya introvert parah waktu itu, saya juga punya keinginan menjadi pendeta. Karena waktu itu saya ingat kita sekolah minggu waktu itu lagi gabung dengan orang tua. Saya melihat ketika pendeta membawakan firman, khotbah, dia memakai jubah hitam itu. Jadi kalau misalnya digambarkan kayak di film-film tuh kayak wow, maksudnya kayak ada karismanya, kayak ada sinar dalam tanda petik, maksudnya kok keren kan ketika mereka memberi berkat, mereka tangannya mereka ulurkan untuk memberikan berkat. Itu bagi saya tuh seorang anak kecil, terus saya merasa amazed, wah keren ya jadi pendeta bisa membawakan firman di banyak orang. Saya gimana, saya aja untuk kemana-mana aja saya masih pasti takut mengenal, tapi yang kecil saya pengen sekali jadi pendeta waktu itu. Jadi oleh karena itu waktu itu saya konsisten tulis setiap kali ada guru sekolah minggu jelaskan sesuatu, ya saya tulis kecil di notes kecil menurut bahasa anak kecil waktu itu ya, dan saya tulis aja. Oke, berarti dunia menulis ini sudah dimulai sejak dahulu kala ya, saudara-saudara. Bahkan menulis khotbah dari pendeta. Oke, berarti along the way cita-cita itu berubah ya. Semua orang begitu, ibu saya pun demikian. Waktu kecil tuh pengen jadi ini, kemudian tiba-tiba remaja berubah jadi ini, dewasa berubah jadi ini. Jadi wajar perubahan cita-cita itu berjalan di kehidupan kita. Oke. Saya rasa masa kecil ibu cukup menyenangkan ya. Oke. Karena sepertinya kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua tuh benar-benar membentuk siapa ibu hari ini, dan saya rasa ini hal yang cukup penting juga yang harus diperhatikan oleh orang-orang tua zaman sekarang dalam memperhatikan anak-anak mereka. Jadi ini salah satu contoh didikan yang sangat baik. Kemudian kita sudah ngobrol soal masa kecil ibu. Kita mungkin masuk ke dalam masa akil balik, yaitu masa remaja. Ini kan masa yang sekali. Masa yang dimana segala sesuatu berubah, baik secara fisik, mentally, semua berubah. Jadi saya pikir mungkin banyak sekali pergolakan yang terjadi, dan yang pengen saya tanyakan adalah ibu waktu masa remaja, misalnya masa SMP sampai SMA itu punya tidak insecurities, dan bagaimana cara mengatasinya itu? Karena kita perempuan tuh banyak sekali. Jadi waktu masa remaja ya, itu SMP. Waktu itu kan kami sempat, dan saya bilang saya di Wonogiri. Jadi saya sempat pindah lagi ke Kediri, itu Jawa Timur. Itu sekitar kelas 4-5 SD. Lanjut setelah itu kami sampai kelas 2 SMP, saya masih di Kediri lah sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Ya, jadi SD sampai SMP saya di Kediri. Ya itu juga masa-masa remaja tuh masa-masa yang benar-benar tingkat insecure-nya tuh tinggi sekali. Karena melunjak lagi. Karena itu akibat perpindahan juga. Waktu itu kami dari Wonogiri kami lagi ke Kediri. Kediri itu kan cukup luas juga, Jawa Timur kan. Nah itu juga kami waktu itu juga pernah sekolah di sekolah negeri, terus kami sekolah di sekolah swasta. Tingkat insecure-nya karena itu sebenarnya terjadi juga waktu SD, akhir menjelang SD itu sampai SMP. Insecure-nya karena waktu SD itu saya merasa saya
apa ya, diolok gitu loh, dibully. Saya pernah mengalami pembulian secara verbal, secara perkataannya kalau verbal ya. Nah, karena kondisi fisik, karena waktu itu kan ya namanya anak-anak ya, maksudnya saya tidak tahu mereka belajar dari mana kata-kata itu. Jadi ada perkataan yang fisik banget itu ditujukan kepada saya. Jadi itu yang membuat saya kok seperti ini. Ya memang kalau untuk fisik memang mungkin saya lebih kecil daripada teman-teman lainnya kalau dibilang begitu. Jadi itulah membuat mereka menjadi pelecehan. Jadi waktu saya kan nggak tahu itu namanya pelecehan. Pelecehan verbal. Baru saya tahu kan, itu pelecehan verbal. Itu membuat saya tambah insecure lagi. Nah, jadi waktu SD pindah ke SMP, saya rasa saya harus berubah nih. Saya dulu tidak boleh sama kayak saya sekarang. Jadi tapi waktu SMP saya juga kena juga ternyata. Jadi ketika SD juga pernah dibully, SMP juga. SMP apalagi SMP itu paling mengerikan lah waktu itu. Jadi ada kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan ya mereka katakan. Itu saya pulang ya saya sedih, saya menangis, tapi orang tua saya, mama saya mengajarkan kalau misalnya ya mengampunilah. Walaupun itu sangat susah, tapi kalau kita tidak ada rasa untuk mengampuni ya nanti kita tidak bisa sekolah lagi. Maksudnya kembali ke sekolah itu pasti kita tidak bisa survive untuk kita bersekolah di situ. Jadi ya lambat laun karena ada support system juga teman-teman saya, akhirnya ya saya berani untuk saya melangkah lagi. Jadi walaupun kemarin nangis tapi ini saya sekolah untuk saya berhasil kok. Masa karena kalian saya tidak berhasil. Nah itu yang membuat saya jadinya lebih kuat. Apalagi kita tadi saya kasih tahu waktu di awal, orang tua udah ajarkan untuk kita aktif di gereja. Jadi ketika aktivitas lagi di gereja waktu itu kan sempat ikut ini remaja juga ya, ada kelas juga di Kediri kan ada kelas untuk sekolah minggu, ada kelas remaja, ada kelas remaja. Jadi ketika aktif lagi ya pokoknya akan dikuatkan dari lagi. Berbagai sumber gitu. Jadi berbagai sumber. Jadi sudah saya kasih tahu mama bilang ya udah kak mau gimana, kamu juga harus udah ini aja, cuekin aja. Kita tidak akan tahu dia seperti apa nantinya. Penting kakak harus jalan terus, jangan pernah menyerah. Berarti saya bisa bilang bahwa ibu adalah tipe orang yang kalau dapat masalah cerita ke orang tua kan. Sekarang tuh agak susah tuh kalau anak-anak punya masalah tuh pengen cerita ke orang tua karena kedekatannya tuh kurang. Berarti tipe ibu tipe yang cerita. Saya memang awalnya kita tidak mau cerita. Ya namanya kita sakit hati ya. Tapi orang tua saya, puji Tuhan, mama saya itu orangnya tuh bestie banget. Gitu. Kelihatan. Jadi apa namanya, kalau asuhnya tuh selalu bercerita. Apalagi kalau raut wajah udah mulai berubah atau apa, udah tahu nih anaknya. Apalagi kita kan kemudian anaknya mukanya langsung kelihatan kan, sembab ekspresifnya sudah kelihatan. Dan mama saya ya karena bestie banget, udah tahu banget. Terus malah teman-teman saya juga malah lebih nyaman cerita sama mama saya. Ya dari SD begitu. Jadi mama saya adalah mama dari teman-teman saya juga. Itu yang mama. Jadi kalau misalnya saya ada masalah, saya tidak cerita, nanti akan bocor dengan sendirinya oleh teman-teman saya gitu. Berarti emang sering main ke rumah. Oke, berarti kalau ditarik dari apa yang ibu bicarakan tadi, berarti ada punya geng cewek-cewek nih waktu sekolah. Itu... Kalau geng ada, tapi paling hanya 1-2 orang aja. Ya kan tadi introvert kan. Benar. Jadi kalau ada satu teman dekat yang harus sama saya, itu ada. Oke, berarti ada geng curhat juga ya, Ibu ya? Cewek-cewek waktu muda, waktu SMP. Ya kalau SMP ya sekitar ada 2 yang bestie banget lah. Namanya kan teman-teman kalau yang SMP ya pasti kita ada geng sendiri. Oke. Terus dalam hal itu saya mau tanya lagi, apakah di dalam
rentang masa remaja itu cita-citanya sudah berubah atau memang masih sama mau jadi pendeta lagi? Remaja kayaknya nggak ada cita-cita deh kalau jadi pendeta. Jadi apa lagi? Jadi artis. Cita-cita yang sangat mulia saudara-saudara. Nggak tahu ya kenapa kemarin pengen jadi artis, saya juga bingung. Kayaknya kalau nggak salah pengen jadi artis karena kayaknya lihat waktu itu kan awal-awal kita lihat artis favorit siapa sih waktu itu? Dulu yang cewek tuh Britney Spears. Lala. Terus habis itu Pak Mandy Moore. Mandy Moore cantik sih. Terus habis itu ada era-era ya girls banyak kan. Iya zaman itu banyak. Zaman dulu itu. Jadi kita rasa wah seru ya jadi mereka gitu-gitu. Oke, jadi berarti ceritanya berubah jadi artis lagi. Jadi artis. Oke. Agak unik ya. Memang jadi pendeta itu kan kayak rentannya agak lompat ya. Agak lompat ya. Oke. Jadi cita-citanya berubah. Saya jadi berpikir ibu punya tidak mentor dalam bersekolah, mentor dalam menjalani kehidupan inilah, misalnya tadi seperti mama atau mentor saya orang tua saya sendiri. Iya, maksudnya tadi mama saya. Jadi mama saya tuh semua bisa. Segalanya mau jadi main segala lini, rumah tangga, dokter, pengacara, teknik sipil, itu semua mama saya bisa. Halo mama. Jadi kalau mau dibilang support system number one dari dulu sampai sekarang, meskipun sudah menikah ya, tetap mama saya itu nomor satu. Best, karena beliau yang tahu cara menangani saya itu seperti apa. Kayak tadi mau dibilang kayak insecure-nya saya yang membuat nilai-nilai saya jadinya ya jadi tidak bagus toh. Tapi mama saya buat saya menjadi percaya diri karena waktu sekolah di rumah orang tua saya khususnya mama tadi memberikan les privat. Memberikan les privat di mana guru juga nih mama. Iya, jadi les privatnya itu saya juga mau dong mah. Les privat itu diberikan kisi-kisi dulu. Jadi saya duluan les privat sendiri sebagai anak. Setelah saya tahu jawabannya, baru kita les privat dengan teman-teman. Good job. Jadi strategi yang luar biasa. Ketika les dengan teman-teman, saya sudah tahu jawabannya nih, karena saya duluan. Jadi ketika mama saya tanya, siapa yang bisa ini, siapa yang bisa itu, saya angkat tangan terus. Saya duluan. Itu yang membuat saya pede. Sedangkan di sekolah kalau mau dibilang nggak terlalu amat. Seperti dia jagoan dalam rumah lah, jagoan di dalam aja. Tapi itu yang membuat saya pede. Itu cara orang tua saya untuk supaya keren sih mamanya. Kamu supaya teman-teman juga, ini apa nih? Pintar juga ya, bisa juga ya, kritis juga ya. Beda dengan kayak di sekolah. Kalau dia nggak ya kompleks atau apa, kita oke lah. Iya. Tapi kalau di sekolah kita cute kembali. Saya juga pernah begitu kok ibu. Tapi seru sih. Iya seru sih. Punya orang tua lagi tuh ternyata dampaknya besar sekali sampai hari ini. Peran orang tua ya untuk sekali. Kita sebagai dari cipta anak-anak tuh besar. Jadi ketika orang tua dekat dengan anak tua tahu cerita anak-anak, dengan sendirinya anak-anak juga tidak enggan bercerita jadi tidak asing. Betul. Misalnya ada masalah pun orang tua tuh nomor satu yang tahu, bukan orang lain. Betul. Ya kayaknya kerinduan kita sih punya apa ya, relationship seperti itu. Parentingnya bagus. Parentingnya bagus sekali asli. Padahal orang tua zaman dulu tapi parentingnya bagus. Benar. Keren. Berarti kalau saya bisa tarik kesimpulan, berarti support system ibu dari teman-teman ada, dari komunitas di gereja ada, tapi yang support system number one support system ini ibu tetap mama. Iya mama. Best. Oke. Kita sudah obrolin soal itu. Kemudian saya mau tanya, waktu ibu selesai SMA mau kuliah, ini hal yang cukup penting saya rasa, karena anak-anak zaman sekarang, bahkan saya pun demikian, ketika selesai SMA tuh bingung mau pilih jurusan yang mana. Jadi dalam kasus ibu, apakah waktu itu
ngikut orang tua atau ambil pilihan sendiri? Karena kalau di masa saya itu saya sulit menentukan entah mau ngikut orang tua atau mau ngikut apa yang saya mau, apa yang ingin saya pelajari. Jadi waktu itu ibu bagaimana? Ya setelah SMA ya. Setelah SMA. Jadi waktu itu SMA saya itu memang ada dua pilihan. Waktu itu psikolog sama hukum. Psikolog. Ya, jadi saya keterima di dua-duanya. Di dua fakultas saya keterima. Nah, kenapa saya memilih psikolog? Karena saya rasa, saya suka bercerita, saya suka mengerti orang punya permasalahan tuh, saya suka dengerin. That's why I like you. Jadi saya dengerin orang curhat, saya suka. Jadi hanya berdasarkan simpel itu aja kalau psikolog. Terus kalau hukum, waktu itu karena orang tua saya kan backgroundnya hukum, apalagi papa kan backgroundnya hukum. Papa kan dulu ini hakim ya. By the way, Bapak Rafael itu hakim. Jadi keluarga dari papa juga kebanyakan tuh backgroundnya hukum. Ada dosen, ada pengacara, kebanyakan tuh bergerak dalam bidang hukum. Jadi ketika memilah, terus orang tua saya memberikan arahan. Nah kak, gimana kalau masuk hukum aja? Karena apa? Nah, kan kita kan di keluarga kan juga cukup ini bisa berpendapat ya. Tapi harus jelaskan kenapa ini harus ada penjelasannya, harus kenapa. Jadi ya keputusan itu pasti ada konsekuensinya dan ada tanggung jawabnya juga. Nah, jadi waktu itu saya bilang, kenapa hukum? Gitu kan. Iya, karena kalau hukum kan nanti kamu kalau misalnya usul skripsi itu tuh nggak susah. Karena kan sudah ada referensi gitu. Dimudahkan lah nanti kalau misalnya ada kenalan atau apa tuh, apa punya tuh buku tuh banyak banget. Jadi dimudahkannya kamu ada apa-apa pun nggak akan sulit. Kalau apalagi itu kan juga hafalan kebanyakan. Betul. Hukum hafal. Hukum kan mengingat. Ingatanmu kan bagus. Jadi kalau misalnya, memang saya akui juga kalau misalnya pelajaran yang menuntut mengingat, menghafal, itu saya nomor 1. Jadi nilainya paling tinggi lah dibandingkan dengan yang pelajaran yang ada hitungan. Berarti pelajaran PKN wah itu mungkin 100 jalan tol. Aduh saya kalau PKN bahaya itu berat. Artinya kalau yang menghafal itu saya bisa. Jadi ya berberkat dari itu saya juga benar juga ya. Nah, kalau kamu psikolog bagus juga. Hanya itu kan juga kayak ada mengarah ke pelajaran hitungan atau mungkin matematika atau fisika atau kimia. Jadi ada sedikit lah tentang sains. Kayaknya kamu susah. Ya saya juga akhirnya saya juga introspeksi juga. Benar juga ya. Jadi saya tidak langsung tapi saya juga mengingat kembali kapasitas saya, potensi saya itu gimana. Tapi saya juga menurut orang tua dan saya juga harus peka dengan saya punya kompetensi. Itu menjadi bekal untuk kita memilih. Akhirnya ketika saya memilih hukum, benar juga karena ketika saya memilih fakultas hukum ya semua dimudahkan. Dari saya skripsi, dari saya mau kerja tugas, mengalir buku atau apa itu semua tersedia lengkap. Saya mau bertanya dengan siapa saja pun dimudahkan. Jadi ya itu. Berarti kalau bisa dibilang ibu pilih jurusan hukum ini bukan dari orang tua tapi kerjasama nih. Iya kerjasama. Jadi ibu pun introspeksi diri. Refleksi diri. Kemudian dari orang tua juga kasih pendapat dan arahan pendapat dan arahan yang alasannya tuh pas dan akhirnya jadi ke arah kan. Iya betul. Jadi ibu juga ketika kuliah tidak terbeban karena ini juga merupakan hasil pilihan dari ibu juga. Sangat-sangat baik sebenarnya ini. Jadi membutuhkan orang tua yang mampu mendengarkan pendapat juga dari anaknya, bukan cuma langsung kamu harus jadi ini. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kalau kita didorong, ayo. Nah, takutnya tengah-tengah kita berhenti. Iya betul. Tapi kalau kamu mau jadi diri sendiri, ya kita harus bertanggung jawab. Betul. Kamu yang pilih, tapi kamu yang harus selesaikan. Betul. Jadi kita juga tidak menyalahkan orang tua waktu itu ini yang suruh kok. Ya enggak juga. Kan orang tua sifatnya kan memberi arahan. Orang tua tahu yang terbaik untuk anak. Betul. Ya kan kita belum satu langkah mereka sudah maju ke depan. Yang lebih berpengalaman lah mereka. Jadi makanya itu orang tua juga penting untuk
diarahkan, kita juga harus peka. Kita juga harus mengerti, oh iya ya, berarti diri sendiri. Berarti kita tidak selalu, bukan tidak selalu ya, tidak boleh harus ikut orang tua full, tapi kita juga tidak boleh ngikut egois diri kita. Sama-sama harus ketemu gitu kan. Harus cari jalan tengahnya seperti apa supaya sinkron lah. Sinkron, benar. Oke. It's good. Oke. Parenting yang sangat baik ya, saudara-saudara. Saya merasa obrolan sampai ke sini tuh daging semua. Oke. Jadi kita sudah bicara soal perkuliahan dan kayaknya kita sudah mulai masuk nih ke dunia pendidikan itu. Nah, yang saya mau tanya, mungkin dari tadi kita bicara soal notaris nih Bu. Soal notaris, mungkin banyak, tidak semua orang mengerti tentang notaris itu apa, bagaimana tugasnya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa sih, siapa sih notaris itu dan apa tugasnya dalam definisi yang singkat tapi mudah dimengerti oleh orang awam. Jadi notaris itu tuh pejabat umum yang membuat akta-akta notaris. Jadi akta itu akta original yang disebut dengan minuta. Jadi akta original itu disebut dengan minuta. Akta itu akta yang original yang ditandatangani oleh para pihak. Jadi akta-aktanya masuk itu ya contohnya kayak misalnya akta perjanjian, akta pembuatan CV, PT, jual beli tanah juga. Iya, jual beli tanah juga bisa. Itu yang mengarah ke pejabat pembuat akta tanah. Jadi kalau untuk notaris sendiri mungkin ada yang bingung ya. Notaris tuh beda ya sama PPAT. Iya. Ya sebenarnya tuh memang beda karena notaris itu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini dalam lingkup NTT ya, berarti kan di Kanwil, kantor wilayah. Ya. Jadi kami dilantik oleh Kanwil karena kami di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan kalau PPAT itu pejabat pembuat akta tanah itu kami di bawah Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang. Badan Pertanahan Nasional. Jadi itu kementeriannya beda lagi. Jadi PPAT beda. Kementerian dengan notaris. Tapi ya ujiannya ya beda juga notaris dengan PPAT. Jadi kalau notaris itu ada ujiannya tersendiri. Harus untuk ada ujian kode etik. Kita harus ujian dulu sama kita magang di kantor notaris yang senior ya pada kita. Berarti panjang juga ya? Ya, panjang untuk ini menjadi notaris itu panjang. Kalau Ibu butuh waktu berapa lama Ibu? S1 sampai S1-nya waktu itu saya S1 ya. S1 saya 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Itu S1 lalu setelah S1 langsung saya S2. Berapa tahun? S2 itu 2 tahun. Berarti kurang lebih 7 tahun, 8 tahun ya. Ya. Sekitar itu kan tambah lagi harus magang 2 tahun lagi. Jadi setelah magang itu ada ujian kode etik. Setelah itu baru kita penempatan untuk kita lihat kuotanya, di kota mana yang kita mau menjabat sebagai notaris. Waktu itu kan saya jadinya di Rote. Kenapa sih pilih di Rote? Karena waktu itu Rote belum ada notaris. I see. Jadi saya melihat peluang yang besar di pulau ini, makanya saya waktu itu kan kotanya kan masih belum banyak. Apalagi kan baru pertama kan, jadi pasti bisa lah tembus untuk Rote itu bisa karena belum banyak. Karena kalau kita masuknya di Jawa, itu kita harus antri dengan orang-orang yang harus pensiun. Jadi susah, orang Jawa tuh susah. Tuh kalau kita di daerah timur kita akan cepat di ACC karena kan banyak orang yang harus kita layani, apalagi di pulau-pulau. Iya betul. Puji Tuhan ya waktu itu Pulau Rote belum ada notaris, jadinya saya memilih untuk notaris di Rote karena itu menjadi peluang supaya Rote kasihan lah capek naik kapal untuk ke Kupang hanya untuk buat akta. Itu saja tertariknya di situ. Berarti memang dari awal sudah share nih di Rote nih. Nah, karena belum terlalu banyak kota yang ada di Rote. Terus jadi kita sudah tahu nih gambaran singkat soal notaris.
Jadi setelah kita ngobrolin soal notaris ini Ibu, mungkin nanti orang yang menyaksikan video ini mungkin ada anak-anak yang baru tamat SMA nih, kayaknya saya pengen nih jadi notaris. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan ya kalau habis SMA ya harus masuk fakultas hukum, itu wajib. Karena kalau kita mau S2-nya magister kenotariatan, S1-nya harus hukum, ambil hukum, fakultas hukum itu wajib. Jadi tidak bisa dari fakultas lain, jadi harus S1-nya hukum, lalu ya S2-nya ya kita lanjut untuk magister kenotariatan. Lalu setelah itu nanti baru ikut alurnya. Nah sekarang alurnya sekarang memang agak sulit dan panjang. Sekarang harus ada ini dan itu segala macam, tapi itu mengarah ke kebaikan juga supaya di filter lagi gitu loh. Oh iya, notarisnya supaya lebih apa ya, kita lebih ditempatkannya tuh kita lebih mengerti, oh saya bertempatnya di sini. Saya menjadi notaris yang bermartabat, yang punya dampak, yang punya apa namanya, ya ada marwahnya lah, begitu, tidak sekedar notaris aja, tapi ya notaris yang sesungguhnya gitu. Lebih banyak. Gitu, jadi persiapannya itu aja, maksudnya tetap ya pasti harus ada kemauan juga, harus belajar juga, karena kan tidak mudah juga, karena kita kan nanti juga ada tes juga. Dan yang perlu paling penting juga ini adalah biaya juga, harus siap biaya. Ini penting sih, karena untuk jadi notaris itu tidak mudah, bukan sekedar hanya pintar dan segala macam, tapi juga harus berani biaya juga, karena kita tidak ada beasiswa. Oh gitu ya? Karena kan kita nanti mendatangkan uang kembali, balik modalnya. Benar juga. jadi notaris jadi tidak semudah itu, jadi kita harus, karena setiap apa yang kita sekolah, terus kita bangun kantor, terus kita pelatihan tiap mungkin beberapa bulan sekali akan ada pelatihan untuk upgrade kita punya apa pengetahuan. Kan namanya sekolah udah selesai nih, kan aturan-aturan kan akan tetap terus ada. Nah itu kita kan mesti upgrade lagi. Ini kita tidak dibiayain oleh pemerintah gitu. Dia sendiri. Dia sendiri. Jadi notaris itu sebenarnya kalau mau dibilang ya, pejabat yang tidak dibiayai oleh negara. Jadi kita tidak digaji oleh negara. Kita biaya diri kita sendiri. Dari klien-klien yang datang ke kantor, itu pendapatan kita. Jadi kalau misalnya menjadi notaris ya kita harus siap dana. Untuk misalnya mau bangun kantornya di mana, terus siap untuk gaji karyawannya bagaimana, lokasinya di mana. Jadi tergantung juga kalau mau bikin kantor notaris ya lihat lokasi juga. Dulu waktu kuliah mereka bilang untuk notaris sukses harus ada koneksi, uang dan lokasi. Koneksi, uang dan lokasi. Jadi koneksi supaya kita bisa mana-mana ada teman. Kita kan jasa kan. Betul. Terus kan jasa, kepercayaan gitu. Iya, lebih tepat mungkin kepercayaan. Jadi kita harus lebih banyak berteman, karena kita di kode etik itu kita tidak boleh promosi, nggak boleh. Kita ada kode etik gitu. Maksudnya nanti buat kayak iklan gitu nggak boleh. Mengiklankan itu tidak boleh. Jadi ya itu makanya berdasarkan koneksi. Kalau kita koneksinya bagus dengan salah satu misalnya klien, nanti mereka akan mulut ke mulut cerita ke klien yang lain. Oh ini di sana bagus, ini. Terus kalau misalnya lokasi ya memang kebanyakan ada yang bilang lokasi itu juga memberi dampak yang baik, karena kalau lokasi di pinggir jalan orang bisa tahu nih ada kantor, pelangnya jelas karena lokasinya strategi tuh. Biasanya Pak Rame itu di situ karena lokasinya strategi. Itu kalau uang ya itu kan harus ada uang, karena kita mau bikin kantor nggak ada uangnya sama aja. Jadi jangan kaget kalau kok kayak gini ya, memang kenyataannya seperti itu. Terus saya omong duluan, takutnya nanti kaget tengah-tengah sudah sampai di ini mundur kan kasihan nih, kalau capek-capek mundur. Jadi ya itu, tapi semua kalau kita mau berusaha ya pasti memang kalau sudah jalannya pasti Tuhan akan bukakan.
Berarti kalau mau jadi notaris tuh banyak yang harus dipersiapkan ya, harus belajar, harus benar-benar punya niat, kemudian biaya nih penting dana nih. itu penting, bukan nakut-nakut, hanya ini persiapan, memang harus seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya, saya baru tahu juga kalau notaris adalah pejabat yang tidak dibiayai oleh negara. Semua kita biaya sendiri, nggak ada kayak apa uang transport apa gitu dari ini, nggak ada. Diri pure kita biaya sendiri. Faktanya dan tercermin sekali dengan kehidupan yang ibu bangun di sini, bahwa kayaknya seorang Eva Rafael harus punya kehidupan yang terstruktur sekali, terpola sekali, karena memang begitu. Kalau kita tidak tertib dengan kita punya keuangan ya susah gitu. Bagi kantor kan, operasional kantor segala macam, kita mesti mikir kan, gaji karyawan kita mesti mikir. Terus nanti tiba-tiba misalnya ada yang meninggal, kira-kira siapa, ya kita mesti karangan bunga pasti ada biaya kecil-kecil itu kan kita mesti mikir. Iya kan? Tiba-tiba ada acara di mana, tadi saya bilang kan, mungkin harus ke Surabaya atau harus ke mana-mana, jaga koneksi kita juga harus nih. Dengan misalnya kayak ada, kita kan di notaris kan ada perkumpulan notaris nih, atau gini NTT. Ya pasti ada kegiatan-kegiatan yang harus kita ikut. Sekarang juga itu ada di aturan undang-undang juga, kita dalam perkumpulan kita harus ikut aktif. Itu untuk apa? Supaya suatu-waktu kita ada masalah pun kita nggak segan, nggak sungkan tanya ke mereka. Betul. Karena kita aktif, kenal. Jadi kita ada butuh, misalnya saya ada butuh notaris di mana, mungkin klien saya lagi di misalnya di Flores atau di ND atau dimanapun, kalau bisa kontak, saya aktif saya bisa kontak. Atau saya punya teman misalnya dari, waktu saya sekolah kan di Undip ya, S2 ya, ada grup Undip. S1-nya di mana? S1-nya saya di Salatiga. Di Universitas Satya Wacana. Itu. Nah, S2 saya kan di Universitas Diponegoro kan, Magister Penotariatan. Itu juga ada grup-grup sendiri. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan notaris kan kita pasti ikut lah. Dan ini adalah upaya untuk membangun koneksi. Good. Kita membutuhkan cuan. Jadi tidak semudah itu tergusur. Terima kasih ya